Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Nadira Ali. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Polisi mengepung sebuah rumah di Kabupaten Deli Serdang yang dijadikan tempat peredaran narkoba. Penangkapan berlangsung dramatis. Polisi mengungkap kematian seorang wanita yang dibunuh oleh suaminya di Kabupaten Deli Serdang. Pembagian pupuk bersubsidi di Kabupaten Deli Serdang tak merata. Petani terpaksa memakai pupuk non-subsidi untuk mengantisipasi gagal panen. Petugas Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mengepung sebuah rumah yang dijadikan tempat peredaran narkoba di Kabupaten Deli Serdang. Penangkapan berlangsung dramatis karena pelaku mencoba kabur dari kepungan polisi. Terkenal licin dan menjadi target incaran pihak kepolisian. 2 orang pelaku penyalahgunaan narkoba yakni Irsan dan Rizal akhirnya berhasil ditangkap pihak kepolisian pada penggerebekan narkoba di kawasan padat penduduk Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli pada Jumat lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan dan terbukti, keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengepung 1 unit rumah yang selalu dijadikan tempat peredaran narkoba, sehingga kedua tersangka terpaksa diterlungkupkan karena mencoba melarikan diri ketika melakukan penangkapan. Setelah diamankan beserta barang bukti, keduanya kemudian dibawa ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pemeriksaan. Kedua pelaku merupakan jaringan narkoba yang terbilang licin dan sudah menjadi target pihak kepolisian. Selain menangkap 2 tersangka, petugas juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa sabu-sabu siap edar yang sudah dikemas plastik klip. IR ini kita dapatkan BB beberapa gram, kemudian kita lakukan pengembangan, ternyata dapat dari bosnya atau di atasnya atas nama RZ atau alias JAL. Kemudian jaringan ini termasuk jaringan terkenal licin karena mereka beberapa kali dilakukan penggerebekan baik itu dari Polda Sumatera Utara maupun dari Polrestabes Medan, ini selalu lolos. Akibat perbuatannya, kedua tersangka ditahan di sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan dan diancam dengan hukuman 20 tahun kurungan penjara. Ahmad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Polisi mengungkap kematian seorang wanita yang dibunuh oleh suaminya di Kabupaten Deli Serdang. Sang suami merekayasa kematian korban agar seolah dikarenakan bunuh diri. Garis polisi masih terpasang di salah satu rumah di Desa Semencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Rumah ini jadi saksi aksi pembunuhan seorang wanita yang dilakukan oleh sang suami. Aksi tersebut terjadi pada Sabtu 1 Juni lalu dan hingga kini masih menjadi perbincangan di kalangan tetangga rumah korban. Sebelumnya, para tetangga di sekitar rumah tersebut menyatakan menjadi hal yang biasa bagi warga mendengar pertengkaran pasutri ini. Namun warga hingga kini tak menyangka kematian yang awalnya dikabarkan karena aksi bunuh diri ternyata rekayasa sang suami setelah melakukan pembunuhan. Tetangga tak menyangka sebelum kematiannya korban sempat berkeliling dan menyapa tetangga dekat korban. Salah satu tetangga korban menyebutkan sebelum kematiannya korban juga pernah mencoba melakukan bunuh diri namun nyawanya terselamatkan setelah dibawa ke klinik terdekat oleh sang suami dan tetangga. Datang kadang sering bertengkar, kalau bertengkar pun orang itu baik lagi kayak mana. Kadang adu mulut aja gitu ribut. Terus nanti diam, tahu-tahu kesana kemari buat jangan TV. Jadi kan kita nggak bisa ngapakan dia, sering berantem aja. Malam udah begado-gado, ribut-ribut, nanti diam dia terus karaokean, nyanyi. Udah suara dia diam, suara dia nyanyi.
Sementara menurut kepala dusun, ia tidak mengetahui mereka merupakan pasangan suami istri atau tidak. Setahu kepala dusun, mereka hanya tinggal satu rumah karena semenjak 10 bulan yang lalu tinggal di dusun tersebut. Tidak sekalipun mereka melaporkan keberadaannya ke kepala dusun. Sampainya saya di rumah itu suaminya udah di luar di teras. Setahu saya suaminya lah, karena mereka tinggal berdua. Suaminya tinggal di teras. Saya tanya, jadi macam mana kondisinya? Katanya istrimu gantung diri. Iya Pak, udah saya turunkan. Dia bilang gitu. Loh, kok kamu turunkan? Siapa saksinya? Siapa kawanmu? Nggak ada Pak, saya sendiri. Jadi maksudmu? Saya kasihan Pak. Katanya kan, mana tahu masih bisa tertolong nyawanya. Saya turunkan. Oh ya udahlah. Jadi sebatas itu aja, saya nggak berani masuk. Hingga kini pihak kepolisian masih mendalami kasus pembunuhan dengan merekayasa korban yang terkesan bunuh diri ini. Tersangka hingga kini masih berada di sel tahanan Polsek Medan Sunggal, Kota Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Masalah utang piutang berakhir dengan pembunuhan. Seorang pria di Kabupaten Serdang Bedagai nekat membunuh seorang lansia dan mencuri motor serta telepon genggamnya. Hasil pencurian itu untuk menebus motor orang tuanya yang telah tersangka gadaikan. Pihak kepolisian hingga kini terus mendalami kasus pembunuhan terhadap Mahruzar Rangkuti, pria lansia yang telah dibunuh sadis oleh pelaku bernama Ivan Syaputra. Aksi pembunuhan berlangsung di rumah korban, Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Serampah, Kabupaten Deli Serdang pada 18 Juni lalu. Berdasarkan dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, tersangka merupakan tetangga korban dan sering bertemu di warung kopi yang tak jauh dari rumah mereka. Karena terlilit hutang piutang, tersangka kemudian memberanikan diri meminjam telepon genggam korban untuk digadaikan dan uangnya kemudian akan dipakai untuk menebus motor ayahnya yang ia gadaikan dan sudah jatuh tempo. Karena tidak diizinkan oleh korban yang takut telepon genggamnya tidak dikembalikan, di hari yang berbeda, tersangka mendatangi rumah korban dan melihat korban sedang duduk di depan rumah. Dengan tanpa berpikir buruk, korban kemudian meminta tersangka untuk masuk ke dalam rumah dan sempat membuatkan minuman untuk tersangka. Tanpa diduga tersangka sudah berniat buruk karena melihat telepon genggam korban yang berada di saku kiri korban. Tersangka langsung mendatangi korban ke dapur dan langsung melukai kepala korban. Panik dengan tindakannya, tersangka kemudian melarikan diri dan mencuri telepon genggam serta motor korban. Awalnya, tersangka tidak mengakui perbuatannya. Namun berdasarkan bukti yang ditemukan, tersangka kemudian mengakui segala perbuatannya. Karena 2 minggu sebelumnya, si pelaku ini menggadaikan sepeda motor orang tuanya. Sehingga untuk menebus sepeda motor yang digadai ini, dia berencana untuk mengambil handphone milik korban ini yang sering dilihat dia pada saat ketemu di warung. Keluarga korban meminta agar tersangka dihukum seberat-beratnya. Hukumannya setimpal lah, nggak bisa ya kan, namanya nyawa, ya kan. Jadi macam mana ya, maksud awal itu ya kasihan namanya ini tadi, tapi dia kejam kali kayak gitu macam mana ya kan Pak. Aku nggak tega juga, dia di penjara sampai 10 tahun, 20 tahun, tapi macam mana ada yang tega lakukan kayak gitu, nyawa di kayak gitu kan. Hingga kini tersangka berada di sel tahanan Polsek Firdaus, Kabupaten Serdang Bedagai. Akibat perbuatannya, ia diancam hukuman 20 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Sebelumnya seorang pria pelaku tindak pidana pencurian dengan pembunuhan ditangkap petugas gabungan dari Polsek Firdaus dan Polres Serdang Bedagai. Pelaku nekat karena terhimpit masalah ekonomi. Pihak kepolisian melakukan rangkaian penyelidikan pasca penemuan jenazah bernama Mahruzar Rangkuti yang diduga dibunuh di dalam rumah di Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai pada Selasa lalu. Polisi memeriksa beberapa orang saksi, termasuk pria bernama Ivan Syaputra.
Ketika diinterogasi, Ivan tidak mengaku apa yang disangkakan kepadanya. Namun setelah petugas kepolisian menemukan barang bukti curian milik korban di rumahnya, petugas langsung menggiring ke Mapolres Serdang Bedagai dan menetapkan Ivan sebagai tersangka. Berdasarkan dari hasil penyelidikan, Ivan kenal baik dengan korban, bahkan sempat dibuatkan minuman oleh korban karena Ivan bertamu ke rumah korban. Namun naas dan tanpa diduga, ternyata Ivan malah berbuat jahat kepada korban dengan melukai korban. Karena korban terlihat masih sanggup berdiri, tersangka kemudian memukul kepala korban hingga meninggal dunia. Pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan tersebut karena terhimpit masalah ekonomi. Dinding, ternyata si korban bangkit berdiri, lalu si pelaku mengambil batu ini yang digunakan sebagai penghalang pintu di rumah, diambil batu untuk memukul kening korban, lalu dibekap dengan bantal. Akhirnya korban. Berarti ada dugaan sudah direncanakan? Untuk sementara dari rangkaian yang didapatkan ini, pencuriannya sudah ada perencanaannya, direncanakan. Jenazah korban kini telah menjalani otopsi dan diserahkan kepada keluarga korban. Sementara tersangka masih berada di sel tahanan Polres Serdang Bedagai dan mendapat ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.